Istilah kedua yang sering kita temui dalam research akademis, adalah peer review, ya, atau proses, eee pemeriksaan, naskah-naskah yang akan dipublikasikan oleh mitra bestari atau reviewer, ya, makanya disebut sebagai peer. Peer itu berarti sejajar, mitra bestari. Jadi diperiksa oleh peneliti lain yang memiliki keminatan yang sama atau kemampuan, riset, ya, yang sejajar, ya. Nah, di sini biasanya ketika kita mempublikasikan naskah akademis atau artikel publikasi, riset, maka biasanya, ada, peneliti-peneliti lain yang akan membaca itu dan memberikan masukan, ya. Mereka akan membaca secara detail rekan-rekan ya, dan mengajukan berbagai macam, pertanyaan-pertanyaan ya, assessment. Misalkan apakah risetnya, dilakukan secara, terstruktur ya, apakah hasilnya baru dan berguna ya, novel and useful itu artinya baru dan berguna. Jadi tidak hanya baru saja tapi juga bermanfaat untuk komunitas peneliti tadi ya. Does the evidence support the conclusion? Apakah bukti dari riset tersebut, mendukung kesimpulannya? Ya, ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan dari reviewer ya. Jadi, hal-hal semacam ini akan diperiksa betul dalam naskah artikel itu sehingga, memastikan bahwa memang naskah artikel tersebut ditulis secara, baik ya, sehingga memberikan manfaat yang besar untuk komunitas peneliti di bidang itu, ya. Nah, setelah melalui proses peer review, maka naskah tersebut akan dipublikasikan ya, dan, orang-orang yang kemudian membaca naskah tersebut ya, dia bisa mensitasi, nanti kita akan jelaskan ya, mensitasi ketika naskah tersebut ternyata bermanfaat untuk penelitiannya ya. Nah, kita juga akan membahas tentang paten ya di slide yang 10 ini. Eee, Kita perlu membedakan bahwa, riset ada kemungkinan, eee, memberikan nilai ekonomi tertentu ya, terutama riset-riset yang sifatnya aplikatif ya. Jadi konsep-konsep yang sifatnya aplikatif dan memungkinkan untuk dikomersialisasi, maka bisa jadi riset tersebut tidak langsung dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, ya. Kenapa? Karena mungkin, di kemudian hari riset tersebut bisa diadopsi oleh perusahaan tertentu dan, peneliti tersebut mendapatkan royalti dari sana, ya. Nah, disinilah kemudian ada bentuk publikasi yang lain yang disebut sebagai paten, ya. Jadi paten ini adalah salah satu bentuk publikasi yang mana kemudian, eee, ketika hasil riset tersebut ingin dikomersialisasi dan dijual secara, eee, luas, nanti kita akan bicara tentang engineering ya di sana, karena bentuknya produk begitu, maka hasil penelitian tersebut sebaiknya tidak dipublikasikan dalam artikel ilmiah terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kita mempublikasikan dalam artikel ilmiah ya, kita sudah tidak bisa lagi mengklaim ya ide tersebut ya, sebagai ide komersial yang layak untuk dijual. Ya, sebab apa? Idenya sudah dibuka semuanya, ya, sudah dibuka dalam artikel tersebut dan setiap orang berhak untuk mereplikasi. Ya, tadi kita sudah jelaskan tentang publikasi ilmiah. Sementara kalau paten tidak seperti itu cara kerjanya. Jadi setahu saya adalah paten ini adalah sebuah bentuk publikasi yang mana kemudian ketika kita sudah mengklaim temuan kita dalam bentuk paten, maka orang lain tidak bisa, mengklaim temuan tersebut, ya. Kenapa? Karena ownership-nya itu sudah menjadi milik kita atau milik perusahaan tertentu, ya. Nah, karena sifatnya publikasi, maka mirip-mirip dengan, artikel ilmiah, ya. Jadi paten harus, mendeskripsikan, hal-hal yang terkait dengan penelitian yang kita lakukan, ya. Bagaimana, temuan kita itu bisa menyelesaikan kebutuhan tertentu dan bagaimana, eee, metode implementasi yang terbaik, ya. Jadi, ini adalah salah satu opsi dari publikasi yang mana kemudian ketika kita ingin mengkomersialisasi hasil publikasi kita, maka paten ini adalah salah satu cara untuk, menghasilkan, tadi ya, uang ya dalam tanda petik atau mengkomersialisasi, temuan yang kemudian dilakukan dari proses riset tersebut, ya. Baik rekan-rekan, di slide yang ke-11 kita memperlihatkan, eee, gambar ya. Jadi rekan-rekan bisa melihat di slide yang ke-11, di sana ada gambar paper ya, 1, 2, 3, 4 ada nomor di sana. Kemudian di bagian bawah ada garis dan ada, kata-kata ya waktu ya atau time di sana ya. Nah, eee, di sini kita akan bahas tentang sitasi. Apa itu sitasi ya? Jadi ketika satu paper itu dipublikasikan secara luas,
maka paper tersebut akan dibaca oleh peneliti-peneliti yang lain, yang mana kemudian peneliti-peneliti tersebut berhak mereplikasi, menduplikasi, meniru, membuktikan apa yang kemudian sudah dilakukan oleh peneliti yang papernya terpublikasi tadi, ya. Nah, dengan adanya pengulangan ya, duplikasi atau kemudian replikasi, kita mencoba membuktikan apa yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, maka disitulah kemudian body of knowledge atau pengetahuan yang ada di bidang ilmu tersebut menjadi semakin solid. Ya, misalkan saya mempublikasikan artikel hasil riset saya, kemudian ada orang lain yang membaca dan tertarik untuk mereplikasi dan memodifikasi. Ya. Maka secara tidak langsung saya berkontribusi untuk memajukan bidang ilmu tersebut karena menstimulasi peneliti lain untuk menghasilkan paper-paper yang mungkin jauh lebih baik atau riset-riset yang kualitasnya lebih baik dari apa yang saya lakukan. Nah, ketika orang kemudian terinspirasi dari pekerjaan saya, maka wajib bagi peneliti tersebut untuk melakukan sitasi. Ya, jadi paper saya harus disitasi atau kemudian menjadi rujukan di paper yang dipublikasikan oleh peneliti lain. Ya, nah kadang-kadang cara yang paling mudah untuk meneliti dampak ya atau impact gitu dari satu paper itu adalah dengan menghitung jumlah sitasi yang didapatkan oleh satu paper. Ya, meskipun ini bukan satu-satunya cara, ya ingat bukan satu-satunya cara, tapi cara paling mudah dan secara kuantitatif paling gampang dihitung adalah dengan melihat seberapa banyak paper yang kemudian dipublikasikan itu disitasi. Ya. Nah, kalau di dalam gambar yang ada di slide yang 11 ini, maka kita bisa melihat ya bahwa paper yang paling banyak mendapatkan sitasi ya adalah paper yang kedua. Betul ya. Kenapa? Karena di situ paper yang kedua banyak sekali panah yang masuk ya atau banyak sekali panah yang merujuk ke paper yang kedua sehingga bisa dikatakan bahwa paper yang kedua ini menginspirasi ya atau uh, menjadi dasar atau basis dari riset-riset lain yang dilakukan setelah. Ya, bisa dipahami ya rekan-rekannya. Baik, kita akan melanjutkan di slide yang ke-12 tentang salah satu konsep riset yang sangat penting. Ya. Research must be reproducible. Nah, ini sudah kita singgung sebelumnya ya, secara umum. Jadi riset itu secara konsep dia harus bisa direplikasi ya, direplikasi oleh peneliti lain. Jadi step by step yang rekan-rekan tuliskan di paper itu harus rigid meskipun tidak harus sampai kepada hal-hal teknis yang itu tidak diperlukan ya. Nah, jadi tingkat kerigidan ini masing-masing bidang ilmu berbeda saya kira. Sehingga bagaimana cara menentukan tingkat kedetailan metodologi yang kita tulis misalkan di paper. Misalkan ada pertanyaan seperti itu kan. Untuk memastikan bahwa risetnya bisa direplikasi, berarti harus detail. Nah, sampai sedetail apa kan begitu. Nah, ini bisa didapatkan ya, sense of detail tadi bisa kita dapatkan kalau kita banyak membaca paper dari peneliti sebelumnya. Ya, jadi sejauh mana misalkan deskripsi eksperimen itu harus kita cantumkan di sana. Ya, apakah sampai spesifikasi alatnya harus kita cantumkan, apakah sampai dengan prosedur eksperimennya detail harus kita cantumkan, berapa lama kita lakukan eksperimen, dan seterusnya. Itu semua bisa kita baca di paper-paper yang sudah pernah ada sebelumnya, sehingga dengan merujuk pada paper-paper yang sudah pernah diterbitkan sebelumnya, kita bisa melihat tingkat kedetailan uh, metode yang kemudian kita tuliskan dalam sebuah paper. Ya. Nah, untuk memastikan bahwa paper tersebut bisa direplikasi atau di sini reproducibility ya istilahnya ya, maka kemudian ada proses review tadi sudah kita singgung di slide sebelumnya ya. Ada high standard or peer review ya. Nah, biasanya reviewer itu memiliki semacam daftar pertanyaan di sana ya untuk uh, melakukan assessment ya sejauh mana sebuah paper itu bisa direplikasi ya. Nah, kemudian bagi kita seorang akademisi atau peneliti di bidang user experience atau human computer interaction akan sangat penting sekali untuk membaca paper-paper yang sejenis sebelum kita melakukan riset, bahkan sebelum kita mendefinisikan hipotesis. Nanti kita akan bahas ya. Sebelum kita mendefinisikan pertanyaan penelitian, sebelum kita mendefinisikan hipotesis, sebelum kita mengambil data, akan sangat penting sekali bagi kita untuk membaca paper yang sudah pernah ada sebelumnya. Supaya apa? Supaya
langkah-langkah penelitian itu bisa dilakukan sesuai dengan standar yang ada. Ya, jadi ketika kita melakukan penelitian dengan standar yang ada, metodenya sesuai dengan standar, data yang kita ambil sesuai dengan standar, maka kualitas data yang kita dapatkan akan menjadi sangat bagus ya dibandingkan ketika kita mengambil data tidak sesuai dengan standar. Ya. Nah, biasanya dalam penelitian-penelitian yang sifatnya eksperimen ya, yang paling banyak disitasi atau paling banyak memberikan pengaruh adalah riset-riset yang sifatnya terkait dengan metodologi ya. Jadi ketika seseorang mengangkat permasalahan riset tertentu ya, maka bagaimana cara memecahkan masalah inilah yang disebut sebagai metodologi ya, method paper ya, method paper. Jadi cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ini yang paling banyak biasanya mendapatkan citasi. Kenapa? Karena memberikan solusi untuk permasalahan tertentu. Baik, rekan-rekan, di slide yang ke-13 kita akan membahas perbedaan tentang research, engineering, dan desain ya. Jadi kalau kita membicarakan tentang research, maka tidak dipungkiri bahwa riset itu sangat dekat hubungannya dengan proses engineering ya. Akan tetapi kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan riset itu berbeda dengan kemampuan engineering ya. Jadi riset ini lebih banyak kepada uh, apa ya, kajian literatur sebenarnya kalau kita melihat ya. Fokus yang kemudian dilakukan dalam riset adalah ide, ya, proving something, ya, proof of concept. Ya, jadi goal akhir dari riset itu adalah menemukan ide-ide baru dengan tujuan untuk apa? Untuk berkontribusi secara ilmiah, ya, berkontribusi secara ilmiah, ya, memajukan satu field tertentu, ya, atau memeriksa apakah satu teori itu bisa diperbaiki, ditingkatkan, atau bahkan mungkin difalsifikasi. Jadi mungkin saja sebuah teori itu keliru. Ya, jadi riset tujuannya untuk tadi mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan proof of concept tertentu, ya, yang mana kemudian dari proof of concept ini nantinya proses engineering bisa dilakukan. Ya, nah proses engineering ini adalah uh, engineering dan desain ya, secara umum adalah proses untuk memproduksi sesuatu ya, building things gitu ya. Jadi memproduksi sesuatu yang sifatnya mungkin tangible, bisa bisa dilihat, tidak sekedar ide saja, tapi juga bisa bahkan sampai pada taraf tertentu mungkin bisa dipegang ya, tangible gitu. Baik itu produk hardware maupun produk yang bentuknya software ya. Nah, disinilah kemudian perbedaan utamanya. Riset kadang-kadang tidak memperhatikan constraint-constraint tertentu ya. Contohnya apa? Contohnya, apakah kemudian produk tersebut layak dijual atau tidak, biaya produksinya tinggi atau tidak, dan seterusnya. Kadang riset tidak mempertimbangkan itu. Kenapa? Karena goal dari riset adalah melakukan eksplorasi seluas-luasnya, ya, proof of concept, sehingga kadang-kadang meskipun kemudian biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan ide tadi cukup besar, ya, tapi itu masih dianggap sebagai kontribusi. Sementara ya di dalam proses engineering dan desain itu ada beberapa constraint atau batasan ya, sehingga di sana disebutkan ya dalam slide bahwa ada uh, optimum form ya, bringing together the best in form ya. Jadi ada proses optimasi. Kenapa? Karena ada batasan-batasannya. Misalkan dari sisi biaya produksi kita harus mempertimbangkan, jika biaya produksi terlalu tinggi maka produknya tidak laku dijual ya. Kenapa? Karena harganya jadi terlalu mahal ya. Kemudian dari sisi fungsionalitas ya, fungsionalitas yang diinginkan adalah fungsionalitas yang paling diinginkan oleh paling dibutuhkan oleh pengguna ya. Jadi dalam proses engineering dan desain itu ada namanya ada istilah yang disebut sebagai minimum viable product, MVP ya. Minimum viable product ya, MVP, yang mana kemudian produk yang biasa dibuat ya di awal atau produk yang dihasilkan oleh engineer itu adalah biasanya produk-produk yang mengandung fungsionalitas paling dasar yang dibutuhkan supaya produk tersebut laku dijual atau bisa digunakan oleh pengguna. Ya. Tentunya ini berbeda dengan research, yang mana kemudian dalam hal-hal tertentu research justru menampilkan banyak hal yang sifatnya sophisticated ya, atau canggih, yang mana kemudian hal-hal canggih ini kadang tidak diperlukan oleh pengguna. Nah, inilah kemudian perbedaan dari research ya, engineering dan desain, yang mana kemudian engineering dan desain ini sangat-sangat berorientasi kepada kebutuhan pengguna. Ya, nanti kita akan lihat hal-hal yang terkait dengan research lebih dalam ya, terkait dengan proses engineering dan desain ya.